Pak, Pak Menhan, ya, untuk kelanjutan ke depannya untuk IKN nanti di masa pemerintahan Bapak. Oh, pasti kita selesaikan. Dan ya walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya, atau kalau tidak salah pernah disebut puluhan, berapa puluh tahun kan, sebagaimana ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya dalam 5 tahun saya kira sudah berfungsi dengan sangat baik. Kalau saya bukan ahli teknik ya, tapi saya lihat potensinya, saya yakin 5-6 tahun akan bagus, akan selesai. Jadi ke depannya IKN akan berlanjut terus ya Pak? Ya pastilah. Terima kasih Pak Presiden, Pak Menhan. Oke, itu dia ya jawaban siapa Prabowo Subianto ketika ditanya tentang IKN, keberlanjutan IKN. Memang ketika kampanye dia mengatakan keberlanjutan menjadi semboyan ya ketika dia kampanye di saat pemilihan presiden di bulan Februari. Di saat debat juga sering diutarakan tentang IKN, bahwa segala sesuatu yang sudah dimulai oleh Jokowi itu akan dilanjutkan, keberlanjutan. Nah, ketika ada istilah keberlanjutan, maka secara linguistik sebenarnya keberlanjutan itu memiliki makna yang berbeda, yaitu hal-hal baru, hal-hal yang baik itu dilanjutkan, hal-hal buruk tidak mungkin dilanjutkan, karena ya sosial kita ini, sosiopolitik kita itu dinamis. Nah, hari ini terbukti bagaimana jawaban Prabowo seperti yang Anda dengar barusan itu. 15 atau bahkan puluhan tahun yang akan datang itu, puluhan tahun, perlu waktu belasan tahun untuk memajukan sebuah kota baru, dan itu menurut sejarah sebagaimana yang pernah dibaca oleh Prabowo berbicara berdasarkan data, tidak seperti Jokowi ketika dia ingin membangun sebuah kota baru, yaitu IKN, ibu kota negara ya, ibu kota Nusantara. Itu kan dia katakan dalam 5 tahun selesai. Pada akhirnya apa yang terjadi? Banyak sekali yang dilabrak ya, berbagai macam terjadi gitu, dari korupsi bansos triliunan, kemudian ada macam-macam tambang timah yang beberapa bulan yang lalu ditangkap dan seterusnya. Berbeda dengan Prabowo. Prabowo memang mengikuti cara politik Jokowi. Kalau kita lihat saja cara berbicaranya Pak Prabowo itu hampir mirip dengan Jokowi, dan logikanya itu juga dia mengerti bagaimana supaya menyenangkan hati Jokowi menjelang dia turun itu. Sehingga dia jawab 5-6 tahun yang akan datang insya Allah katanya ibu kota ini akan berjalan dengan baik. Tentu Prabowo tidak bodoh ya, dia mengukur itu berdasarkan apa yang dia lihat dan dia pelajari secara mandiri. Dia orang yang cerdas, mengerti sosiopolitik dunia saat ini gitu. Mari kita simak sekali lagi dan kita lihat gestur Prabowo. Kita baca secara alami saja, nggak usah pakai teori-teori ya. Kita lihat, kita bisa dalam pengalaman kita juga tahu bagaimana cara orang berbohong, ekspresinya seperti apa gitu kan. Bagaimana ekspresi orang menekan, sebagaimana tadi kita lihat Jokowi itu menatap tajam ya ke arah Prabowo dengan melipat tangan. Itu maksudnya apa? Mari kita simak sekali lagi. Pak Menhan, ya, untuk kelanjutan ke depannya untuk IKN nanti di masa pemerintahan Bapak. Oh, pasti kita selesaikan. Dan ya walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya, atau pasti kita akan selesaikan, kata Prabowo.
tapi rencananya kalau tidak salah belasan tahun. Ini IKN pasti tahun ini atau tahun depan, beberapa tahun yang akan datang itu tidak dipakai ya. Itu dia. Jadi rencana Jokowi itu seperti apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung, ngibul tuh asbun. SMK itu ngibul dan IKN itu asbun, asal bunyi. Lanjut. Kalau tidak salah pernah disebut berapa puluh tahun kan, sebagaimana ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya dalam 5 tahun saya kira sudah. Bahkan puluhan tahun kan dikatakan oleh Prabowo, sebagaimana kita lihat di negara-negara besar yang terdahulu yang kita baca, katanya kan gitu. Tapi saya optimis katanya 5-6 tahun. 5 tahun akan datang Prabowo sudah turun gitu. Tentu artinya IKN ini bukanlah prioritas Prabowo Subianto. Kena kan kamu Pak Jokowi gitu. Dia mempelajari cara berpolitik Anda. Dia persis seperti Anda di periode kedua gitu. Apa yang Anda katakan tidak Anda laksanakan. Prabowo juga mengatakan sesuatu yang tidak mungkin bisa dilaksanakan gitu. Di awal mungkin dia berjanji dan membuat kontrak politik dengan Anda supaya dia bisa meraup suaranya menjadi akhirnya sekarang menjadi presiden terpilih kan. Itu luar biasa. Jadi politik Prabowo, dan memang dari dulu saya mengagumi ya cara Prabowo itu mempelajari sesuatu. Bukan hanya otodidak, tapi dia juga memiliki kecerdasan intelijen yang menjadi dasar dari cara berpikirnya. Dia adalah seorang militer, dia orang yang pernah terjun langsung perang, dia mengerti bagaimana perasaan rekan-rekan dan seterusnya, dia mengerti apa itu siasat dalam perang. Tentunya siasat dalam politik itu tidak jauh beda dalam perang gitu kan. Segala hal itu bisa menjadi mungkin dan istilahnya menjadi sah selama tidak melanggar aturan di dalam perang. Politik kalau dianalogikan sebagai perang, maka kita bisa membaca bagaimana Prabowo menggunakan persenjataan pengetahuannya untuk meraih kekuasaan, dan dia akhirnya menjadi presiden terpilih dan akan dilantik 20 Oktober akan datang. Nah, selanjutnya mari kita lihat ekspresi Jokowi ya, melihat Prabowo menjawab pertanyaan dari wartawan itu yang dia dengan hati-hati, dan Prabowo Jokowi seperti cemas, khawatir. Kalimat apa yang dikeluarkan oleh Prabowo ini? Dia tuh Sudah berfungsi dengan sangat baik. Dia menoleh sedikit, menoleh lagi, menoleh ke depan, menoleh ke samping gitu ya. Jokowi itu kita lihat lagi ya dengan seksama. Kalau saya bukan ahli teknik ya, tapi saya angguk-angguk kecil deh kan, mengangguk-angguk kecil dengan tangan terlipat seperti itu. Saya tidak mengerti secara psikologis apa maksud dari tangan terlipat di depan gitu ya. Tapi yang jelas kalau baju yang terlipat itu memang ciri khasnya Jokowi gitu ya. Senyum tipisnya itu juga sedikit kecut gitu. Dari siapa ini? Jokowi ini. Prabowo ini luar biasa pinter ya. Ini memang layak dia. Bukan, saya tidak menilai bukan berarti saya lebih layak. Memang orang seperti ini layak menjadi pemimpin gitu, dan bagus gitu. Walaupunnya ini mungkin tidak menyenangkan banyak orang. Saya tidak suka dengan wakilnya gitu, dan itu biasa aja, wakil juga tidak ada fungsinya nanti ke depan. Cukup Prabowo yang beberapa bulan terakhir, 1 bulan terakhir ini dia mengunjungi berbagai negara, melakukan hubungan, mempererat hubungan dengan berbagai negara, dan juga dia mempertegas dalam pidatonya bahwa Indonesia adalah negara non-blok, disampaikan dengan berbahasa Inggris yang fasih, yang tidak mungkin bisa disampaikan oleh Jokowi. Saya lihat potensinya, saya lihat. Kita lihat itu. Saya nggak tahu apa yang ada di dalam benak Prabowo ya ketika dia menjawab 5-6 tahun akan datang itu.
dan dia mendisklaimer dirinya bukan ahli teknik. Ya jelas sekali. Kita tetap akan mendukung, dan sebagai negara yang warga negara yang baik, presiden terpilih adalah komando kita ke depan, tapi tetap sebagai pemimpin tidak selalu benar gitu ya. Ketika dia salah, kita akan tegur. Semua programnya kita dukung, semua apa yang dia lakukan terhadap untuk mengatur kestabilan di dalam negeri, itu yang lebih utama gitu ya. Itu kita dukung semua gitu. Dan termasuk makan gizi untuk siswa, itu ide yang bagus walaupun banyak kritik sana sini. Dan kita lihat belum menjadi presiden, beliau sudah menerima kritik dari banyak orang gitu. Makan siang itu kesiangan, akhirnya dia buat pagi. Itu dia ikuti, dia katakan dia revisi. Tidak sungkan-sungkan dia merevisi apa yang sudah menjadi statementnya dari awal gitu. Itulah kita lihat bagaimana cara kepemimpinan yang tidak ngotot dengan apa yang dia pikirkan bahwa itu benar. Kalau A gitu, B gitu. Enggak, kalau ada revisi dia revisi. Itu seorang pemimpin yang ideal ya. Tidak ngotot dengan apa yang dia pikirkan saja. Dia mendengar kiri dan kanan. Demikian, terima kasih reaction dari video 1 menit ini, jawaban Prabowo Subianto tentang IKN. Yang jelas IKN bukanlah prioritas program Prabowo Subianto. Kalau kita buat nomor urut, maka dari 10 misalkan 10 program Prabowo Subianto, maka IKN adalah nomor 11. Terima kasih. Wassalam.